Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 6 di sini mendapatkan jenis latihan keputusan kelompok. Di sini kami akan menjelaskan pengertian, manfaat dan cara bermainnya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian terlebih dahulu. Keputusan kelompok merupakan aktivitas dalam membuat keputusan kelompok dengan cara berdiskusi bersama antar anggota kelompok. Terus selanjutnya di sini saya akan menjelaskan manfaat dari keputusan kelompok ini. Nah, jadi manfaatnya ini dapat melatih anggota kelompok dalam pengambilan keputusan yang dapat mengasah keterampilan anggota kelompok dalam menetapkan apa yang seharusnya menjadi prioritas dan mengembangkan kekompakan antara anggota kelompok itu sendiri. Jadi untuk cara bermain pada latihan pengambilan keputusan kelompok ini nanti akan dibagi dari setiap anggotanya itu menjadi 2 hingga 4 anggota. Itu dia tergantung pada ukuran kelompoknya sendiri. Nah, jika memungkinkan bisa memakai sekurang-kurangnya itu 2 anggota kelompok. Mungkin itu aja penjelasan dari kami. Untuk contoh cara permainan dalam membuat keputusan kelompok ini, kami tayangkan setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, hari ini kita akan melakukan latihan keputusan kelompok dengan topik membuat keputusan bersama dalam menentukan prioritas. Sebelumnya Ibu mau tanya nih, kalian ada yang tahu nggak prioritas itu apa? Boleh, siapa duluan? Sekali nih, siapa yang mau duluan? Boleh, silakan. Jadi menurut Vivin, prioritas itu adalah salah satu pilihan yang harus kita utamakan dari pilihan-pilihan yang lain. Iya, benar sekali Vivi. Menurut Zahra gimana prioritas? Menurut saya sependapat dengan Vivin bahwa prioritas itu adalah kita harus mengutamakan suatu hal di atas hal-hal yang lainnya. Iya, benar sekali Zahra. Jadi penjelasan Vivin dan Zahra sudah benar bahwa prioritas merupakan sesuatu yang kita utamakan dari pilihan-pilihan yang lain. Nah, Ibu mau tanya nih, kalian pernah nggak berada di suatu kondisi yang mana kalian harus menentukan prioritas utama? Pernah, Bu. Pernah. Siapa berdua mau? Ya, boleh. Jadi waktu SD saya pernah ini, Bu, uang kan pas-pasan, Bu. Jadi di situ parfum Vivin habis, sedangkan pulpen Vivin juga habis, Bu. Jadi di situ bingung, Bu. Tapi karena pulpennya lebih penting, jadi Vivin membeli pulpen, Bu. Prioritas ini pulpen. Oh ya, jadi di sini Vivin berada di mana kondisi pulpen dan parfum habis dalam waktu bersamaan, tetapi duitnya pas-pasan. Jadi Vivin lebih memprioritaskan beli pulpen. Bagus sekali. Kalau misalnya Zahra? Kalau misalnya Zahra pernah di kondisi Zahra tuh sakit perut Iya. mau pergi ke kampus, Iya. kan kayak bingung nih mau langsung ke kampus atau menuntaskan sakit perutnya di Iya. rumah. Tapi setelah Zahra pikir kalau misalnya Zahra langsung ke kampus dan keadaan sakit perut itu kan nggak mengganggu konsentrasi belajar. Iya. Jadi Zahra memilih untuk menuntaskan dulu rasa sakit perutnya. Iya, bagus sekali Zahra. Berarti Zahra lebih memprioritaskan menuntaskan sakit perutnya dulu baru pergi ke kampus. Ya. Jadi belajar di kampusnya lebih fokus ya. Bagus sekali. Nah, sesuai dengan topik kita tadi, di sini Ibu ada satu permainan nih yang bisa kita mainkan bersama. Namanya Winter Survival atau bertahan di musim dingin. Di sini Ibu menyediakan 40 nama benda yang nantinya kalian harus bekerja sama memilih benda yang akan menjadi prioritas kalian untuk bertahan hidup di musim dingin. Di sini walaupun ada 40 benda, kalian cuma boleh milih 15 benda yang menurut kalian menjadi prioritas utama. Di sini kalian Ibu kasih waktu 3 menit untuk mencari 15 benda yang menjadi prioritas kalian bersama, tapi tapi harus sama nih pemikirannya. Kalian harus berdiskusi barang-barang mana yang kira-kira menjadi yang kalian butuhkan untuk bertahan di musim dingin. Nah, untuk permainan yang sudah Ibu jelaskan tadi, menurut kalian ada yang kurang jelas atau ada yang ingin bertanya? Boleh? Boleh, Zahra? Nanti Zahra sama Vivi nyarinya satu benda kan, kita harus memutusin bahwa benda ini yang penting tuh. Iya, benar sekali. Jadi di sini kan tadi Bu bilang kalian harus memilih 15 benda yang menurut kalian penting dan menjadi prioritas kalian untuk bertahan hidup di
ya harus barang yang menurut kalian penting bersama kelompok. Gimana Pipin, ada yang ingin bertanya? Enggak, Sudah jelas. Kita main di sebelah sini ya. Nah, Ibu sudah tahu 40 nama benda di situ di atas meja. Dimulai dari sekarang, waktunya 3 menit. Kalian menentukan 15 nama benda yang menurut kalian menjadi prioritas kalian untuk hidup di musim dingin. Dimulai dari sekarang. Waktunya tinggal 1,5 menit lagi. Ayo, udah berapa? Waktunya tinggal 1,5 menit lagi atau 30 detik. Celana panjang. Iya. Udah Bu. Oke, sudah. Mungkin barangnya boleh dipegang yang kita kalian pilih. Ibu ini dibagi aja Bu. Iya, Atau satu orang aja? Boleh pegang aja. Nah, setelah kita bermain nih barusan permainan winter survival atau bertahan di musim dingin, kalian merasa senang nggak? Happy nggak? Merasa seru Bu, Seru, kayak Bu. cari-cari gitu. Iya, Bu. Seru ya. Jadi di sini siapa di antara kalian berdua yang mau menjelaskan terlebih dahulu apa manfaat yang bisa kita ambil dari permainan barusan? Boleh, Zahra dulu. Kalau menurut Zahra, manfaatnya tuh kita tuh bisa membangun rasa kerjasama, kemudian kita tuh bisa membuat ini, maksudnya tuh kita kan bisa mulai mensinkronkan rasa pemahaman kita sama teman gitu, jadi kan seru lah. Iya, benar sekali Zahra. Kalau menurut Pipin apa nih manfaatnya? Kalau menurut Pipin kerjaan lebih mudah Bu, karena bekerja sama jadi bebannya lebih ringan Bu kalau kerja berdua. Iya, benar sekali. Permainan barusan banyak sekali manfaatnya ya. Kita tidak mementingkan ego sendiri, jadi kita menyatukan beberapa pemikiran dengan teman-teman untuk menentukan barang apa yang menjadi prioritas kita dalam bertahan di musim dingin. Di sini juga kita mungkin kadang terlihat bingung barang apa ya kira-kira. Tentunya dengan hadirnya teman kelompok untuk kita berdiskusi itu akan mempermudah kita menentukan barang-barang apa saja yang kita perlukan. Nah, ada yang mau menyimpulkan nggak kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini? Boleh. Tadi Zahra udah duluan, sekarang Pipin. Jadi menurut Pipin kesimpulan dari materi yang tadi dijelaskan, keputusan kelompok ini sangat penting Bu. Jadi
benar sekali. Gimana menurut Zahra? Menurut Zara, sependapat dari Ibu bahwa melalui topik kita pada hari ini, Zara sendiri juga belajar kalau misalnya ada satu kondisi itu kita membutuhkan orang lain gitu untuk bekerja bersama-sama. Terlebih ketika kita membuat keputusan gitu kan harus sama-sama menyetujui. Iya benar sekali Zahra. Jadi kesimpulan Vivi, kesimpulan Zahra itu sudah benar. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini yaitu dalam membuat keputusan perlu adanya diskusi bersama antara kelompok, menurunkan ego satu sama lain. Dalam menentukan prioritas juga perlu pemikiran teman-teman yang lain, kayak gitu. Jadi tidak mementingkan diri sendiri. Bekerja pun jadi lebih mudah karena banyak pendapat-pendapat dari teman. Seperti itu. Mungkin sampai di sini kegiatan